Baik, selamat siang saudara, bahwa hari ini ada kegiatan khusus dari Gabungan Gereja Baptis Indonesia BPD DKI Jaya Banten, yaitu pelatihan roadshow dari LLB untuk memperlengkapi guru-guru sekolah minggu mempersiapkan sekolah Injil liburan di tahun 2024. Kami sudah mengundang gereja-gereja baptis dan hari ini konfirmasi ada sekitar 70 sekian orang guru-guru sekolah minggu dari kelas asuhan sampai kelas dewasa. Jadi dari LLB akan diperlengkapi, akan dilatih, dipersiapkan supaya gereja-gereja lokal menyelenggarakan sekolah Injil liburan yang tertata, yang dipersiapkan sedemikian rupa sehingga tujuan dari SIL itu akan tercapai, yaitu satu adalah penjangkauan jiwa, memperkenalkan Kristus kepada anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa. Yang kedua juga ada unsur pembinaan rohani bagi jemaat, bagi umat, baik dari usia anak-anak maupun sampai orang dewasa. Jadi mari kita dukung, mari kita laksanakan, jalankan sekolah Injil liburan di tahun 2024 ini dengan baik. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Ibu dari Siloam. Oke. Ini ketua Pak Andreas, ketua dari seksi sekolah minggu BPD. Registrasi. Diharapkan semua gereja hadir hari ini ya. Hadir. Ada sudah konfirmasi berapa gereja? Belum, saya hitung berapa gereja. Tapi sebagian besar konfirmasi hadir ya? 73 kehadiran. 73 orang mewakili berapa gereja kurang lebih gitu? Saya belum cek untuk gerejanya, baru memisahkan kelas-kelas itu. Oke. Baik, kita masuk ke dalam. Halo. Wah, kok kamu di sini? Kamu timnya LLB. Membantu. Ketuanya mana? Tadi sudah ketemu Pak Roni. Selamat pagi, saya Mati. Dari gereja mana? Ada. Anugerah dari Allah. Pak Diki datang? Semua dari sana. Ini guru apa murid di gereja? Kader, Pak, kader. Ini kami Oh, kader. Dan ini kok mirip Fani, Ibu Fani? Apanya Ibu Fani? Anak buah. Bukan adiknya Ibu Fani? Mirip. Muridnya. Selamat pagi. Selamat mengikuti pelatihan. Ini guru ya? Guru sekolah dan guru sekolah minggu. Selamat pagi, selamat datang. Salaman dulu, kenalan dulu. Salaman ketua. Selamat datang. Cisauk. Cisauk. Bisa. Dia masih di bawah pimpinan ibu ini nih. Cenggareng. Selamat ya, katanya udah yudisium kemarin. Ya, puji Tuhan. Pagi. Kapan wisuda? Juli. Ada di belakang. Om Roni mana? Om Roni. Kayaknya lagi ke belakang. Belakang. Kita ketemu dulu dengan ketua LLB ya. Bawa ke gereja dengan sama-sama kami menjangkau anak-anak dalam suatu doa.
ucapkan selamat datang untuk semua guru-guru sekolah minggu. Ini belum semua guru di DKI Jaya Banten ya. Baru mungkin ini 10%. Itu perbedaan yang sangat-sangat. Ya, karena diharapkan lebih banyak yang hadir. Selamat datang para hamba Tuhan, gembala sidang dan ibu, istri yang sudah mendampingi guru-guru sekolah minggu untuk acara hari ini. Saya ingin berterima kasih juga kepada yang melayani. Terima kasih Angel. Angel itu alumni STT Baptis Jakarta. Ini betul-betul malu seperti ya. Malu-maluin sedikit ya. Sudah di Rosikina ya sekarang ini yang bermain musik juga adalah mahasiswa STBD yang masih aktif belajar. Terima kasih. Terima kasih Gereja Baptis Indonesia Kebayoran bersama tim multimedia dan BKI Pusat untuk hari ini guru-guru sekolah minggu dari Kebayoran sekarang kompak sekali di situ ya. Kemudian Pak Roni, terima kasih dari LB bersama tim dari Bandung. Terima kasih untuk kaos. Jadi acara hari ini merupakan kolaborasi kerjasama dua seksi yang ada di BPD di Banten, yaitu si sekolah minggu yang dipimpin oleh pendeta Andreas Chole. Andreas, ini Pak Andreas. Ini pendeta Andreas adalah ketua si sekolah minggu bersama dengan si pendidikan anak Ibu Kathy Kristi Westerlinda. Terima kasih untuk Kebayoran yang merelakan untuk pelayanan di BPD. Beliau sibuk di gereja dan juga di lembaga pelayanan di mana beliau terikat sebagai tenaga. Di BPD sangat menolong kami di dalam merencanakan pelayanan untuk sekolah minggu dan anak-anak. Jadi ini adalah satu rangkaian acara untuk mempersiapkan guru-guru sekolah minggu setelah ini liburan, yang kemudian diharapkan nanti, bukan diharapkan, dalam bulan Juli akan ada program KKR anak. Ya, jadi ini salah juga kita bilang pemanasan, karena ini juga penting ya. Sekolah ini liburan sangat penting untuk dua hal. Tadi saya berbicara dengan Pak Roni, dua sasaran penting dalam sekolah ini liburan dan sekolah minggu secara umum, yaitu satu tentu adalah pemeliharaan jiwa, yang kedua adalah penjangkauan jiwa. Jadi kita sudah tahu bahwa Gereja Baptis berkembang bertumbuh melalui penjangkauan penginjilan di sekolah minggu dan juga pembinaan jemaat melalui sekolah minggu di semua usia, dari anak-anak sampai kelas orang-orang dewasa. Jadi sekolah ini liburan 3 tahun terakhir dalam program LB yang bekerja sama dengan BPM, begitu. Itu mempunyai program sekolah ini liburan dari kelas asuhan sampai kelas dewasa. Karena menurut Direktur LB, kelas dewasa, orang dewasa juga perlu liburan, ya. Perlu sekolah, oh iya, perlu sekolah Injil liburan. Perlu sekolah, jadi bukan perlu liburan. Jadi diharapkan melalui roadshow dan pengenalan program dari LB dan juga kreativitas dalam mengajar sekolah minggu hari ini diharapkan nanti akan membuat gereja-gereja kita berkembang dalam pendidikan sekolah minggu, khususnya sekolah Injil liburan. Saya tahu bahwa hampir semua gereja mungkin sudah berpengalaman baik dengan sekolah Injil liburan. Di tahun 80-90-an Gereja Baptis Kebayoran merupakan kiblat sekolah minggu nasional. Sebagai hamba Tuhan pendeta, saya dengar kalau mau belajar sekolah minggu, belajar di Gereja Baptis Kebayoran. Masih nggak sekarang begitu? Amin. Kemudian saya mendengar belakangan, kalau mau belajar sekolah minggu, pelayanan anak berkembang, belajar di Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Mana orang Cengkareng Indah? Kalau terdapat belajar apa? Bagaimana mengatasi banjir? Mari berikan
satu-satunya gereja yang mengalami kebanjiran. Angin Priok juga sering. Baik, ini harapan kami dari BPD bahwa kita akan terus bekerja sama, kita akan terus saling mendukung gereja-gereja yang sudah berpengalaman, mendukung gereja-gereja yang belum atau kurang berpengalaman. Guru-guru sekolah itu boleh terus belajar. Pendeta, gembala sidang punya peran penting. Seringkali yang menjadi idola anak-anak di gereja adalah guru-guru sekolah minggu. Seperti Angel yang diingat gurunya bukan. proses pembuatan angklung. Nah, katanya. Pernah lihat satu ibu? Selain ini tentu saja. Sebelumnya. Ibu udah pernah? Luar biasa. Kemarin ada 105 minggu lalu di Jawa Barat, di Bandung, di gudangnya angklung, ada 150 orang, satu pun belum pernah ada yang melihat video seperti ini. Jadi ini video khusus LLB buat untuk tema SEAL kali ini. Dan ada yang mau tebak, saya akan kasih hadiah bagi yang bisa menebak suara siapa
yang ada di belakang tadi? Suara siapa? Ayo, ada ibu pendeta di sini yang tahu pendeta-pendeta, ada pendeta-pendeta. Suara siapa kira-kira? Ada yang berani mau tebak? Pak Aryo kenal semua pendeta di seluruh Indonesia. Ada suaranya siapa? Oke, saya kasih ini ya, contekan, ya. Clue. Oke, nama depannya A. A. Kok ada ya? A. Nama belakangnya I. Nama belakangnya inisialnya I. AI. Artificial Intelligence. Mau sampai kapanpun nggak akan bisa temu. Jadi lembaga Anda, LLB, sekarang segala sesuatunya kita pakai Artificial Intelligence. Saya hanya mendengar komplain tentang buku sekolah minggu yang gede ukurannya. Sampai ada satu gereja yang ngambek nggak mau pakai bukunya karena gede bukunya. Saya lihat ke UI, ke UGM, ke kampus-kampus gede, mereka kuliah bukunya tebal-tebal setiap hari dibawa. Nggak ada yang komplain tuh. Begitu masuk ke sekolah minggu bukunya gede, komplain. Akhirnya kita nggak mau pakai. Desain bukunya, covernya semuanya pakai Artificial Intelligence. Semua teknologi yang bisa kita pakai Artificial Intelligence kita pakai. Tapi suatu saat Pak Aryo ada donor yang memberikan dana untuk LLB. Saya pikir bagaimana tulis buku sekolah, ucapan terima kasihnya. Saya tulis aja pakai AI. Bagus sekali. Saya pikir terima kasih AI. Terima kasih. Nah, ini kita pakai ilustrasi yang baik tentang angklung, tentang tema bengkel kreasi. Kita bekerja sama dengan Institut Seni Budaya Indonesia yang ada di Bandung, dan mereka ada bengkel angklung. Jadi teman-teman Grogol sekali-sekali bawa pasukannya ke Bandung untuk lihat bagaimana membuat angklung ya. Grogol punya angklung yang baik, lalu Kebayoran punya gamelan yang baik. Nah, kalian punya apa yang baik? Oh, punya ikan yang baik. Nanti sore kita makan muara karang ya, boleh sama Ade ya. Jangan cuma ngomong dadak banjir aja, mereka juga banyak ikannya. Jadi kita lihat ada bahwa prosesnya luar biasa. Nah, tahukah Anda di dunia ini ada 1756 jenis bambu di seluruh dunia. 1756 dan 176 jenis ada di Indonesia. Luar biasa, Indonesia kaya sekali. Kita pikir, wah, bambu hanya dipakai untuk steger, kalau tukang-tukang manjat bikin bangunan ini, bikin bangunan, tapi ada banyak sekali kegunaan. Dan ketika kita melihat prosesnya, bahwa dijemurnya aja antara 4 sampai 1 tahun, menunggu waktu 5 tahun sampai bambunya matang, kemudian disayat-sayat, ditempa, dipotong, dibersihkan. Dan saya tertarik sekali waktu melihat prosesnya di tala, namanya pakai garpu tala. Itu waktu sudah canggih pakai itu. Dulu pakai garpu tala, jadi mereka selalu melihat kepada masternya, melihat bagaimana kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan inilah yang akan kita ajarkan kepada anak-anak sekolah Injil hiburan kita. Kita mengucap syukur bahwa LLB 3 tahun ini bekerja keras untuk memberkati Anda. Ini lembaga milik Anda semua. Lembaga milik Anda semua yang bekerja keras untuk menolong, mendampingi, menyediakan buku-buku sekolah minggu, buku-buku sekolah Injil hiburan. Dan 3 tahun ini kami bekerja keras bekerja sama dengan Lifeway Christian Center. Judul aslinya Spark Studios, dan teman-teman kemudian mengemasnya dengan judulnya Bengkel Kreasi. 2 tahun lalu kita temanya apa? Beton dan derek. Tahun lalu gali dan temukan. Sekarang Bengkel Kreasi. Saya nggak tahu tahun depan apa kita buat, tapi kita tahu bahwa setiap tahun kita akan selalu lebih baik, karena Anda memberikan masukan yang luar biasa baik. Terima kasih untuk semuanya ini. Nah, tahun lalu kita ada seal yang kita bawa ke Bengkayang, Kalimantan Barat bagian utara, dekat perbatasan Malaysia. Ada hampir 400. Ibu Santi boleh berdiri. Ini staf LLB yang bersama dengan beberapa orang pergi ke sana, susah-susah di sana, betul, untuk membawa sekolah Injil hiburan sampai ke sana. Nah, nanti pada waktu saya kasih penutupannya ini ada seal juga yang saya mau menjelaskan di mana tahun ini Anda perlu doakan, dan mungkin Anda harus terlibat
juga untuk bersama-sama mengadakan sekolah Injil liburan bersama dengan kita. Minggu lalu kita buka launching ya. Minggu lalu kita bikin launching. Kami membuatnya bukan di gereja baptis di Bandung, di gereja Kristen Pengharapan, gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan, panjang namanya. Ya. Jadi waktu sambutan orang udah pulang dulu baru selesai sebutin nama gerejanya. Tapi orang boleh tanya, Pak Tri Sumarto, kenapa dibikin bukan di gereja baptis? Kalau orang berkata, oh LLB udah gak mau kerjasama dengan gereja-gereja baptis lagi. Saya ingin tantang Anda. Tahun 1958 kita pertama kali mengadakan sekolah Injil liburan. Istilah sekolah Injil liburan pertama kali datang dari mana? Gereja baptis. Sekolah Injil liburan. Dan kemudian sekarang yang lain pakai istilah sekolah Injil liburan. Nah, pada waktu kami bikin di GKPB Fajar Pengharapan ada 10 gereja non baptis yang datang. Dan 3 di antaranya langsung bilang, Pak, saya beli contohnya, kami mau pakai bahan seal sekarang itu juga. Teman-teman, udah saatnya kita memberkati gereja-gereja lain. Udah saatnya kita bilang kita sekolah minggu yang hebat, bukan Kebayoran aja, tapi sekolah minggu yang kita bilang dari belum ada gigi sampai udah gak ada giginya lagi, kita tetap sekolah minggu. Denominasi lain gak punya penerbit yang setiap tahun menerbitkan, mendistribusikan buku untuk 50.000 orang setiap tahun. Itu aja masih ada banyak yang fotokopi. Kalau nggak fotokopi mungkin kita lebih daripada itu lagi. Nah, ini hal yang luar biasa yang harus kita garap untuk sama-sama mengembangkan pelayanan kita. Kita harus memberkati sekolah minggu dimanapun juga, gereja manapun juga, karena kita diberkati oleh Tuhan dengan sumber daya yang luar biasa, dengan gereja-gereja baptis yang luar biasa. Bengkel Kreasi, saya nggak akan bicara panjang lebar karena ada yang hebat di sini. 3 tahun ini kita punya manajer sekolah Injil liburan yang setiap bulan, setiap minggu, setiap hari hanya mikirin sekolah Injil liburan, sehingga kadang-kadang saya panggil dia, hey Bu Yohan, namamu Yohan atau Sil? Mari Bu Yohan Erviantina dari Gereja Baptis Efrata Bandung, manajer kita akan jelas. Bulan sekali ya. 3 tahun saya cuma mikirin Sil, anak saya gimana Pak? Selamat pagi menjelang siang, Shalom Bapak Ibu Saudara, luar biasa sekali. Ketika saya datang di sini melihat gereja baptis Nusa Paguyuran, wah luar biasa sekolah minggunya ya. Saya rindu setiap gereja bisa memiliki sekolah minggu seperti ini ya. Banyak anak-anak sampai dengan orang dewasa mau belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tema SIL tahun ini. Kalau 2 tahun yang lalu ada pertemuan derek anak-anak kita ajak untuk bermain-main sebagai insinyur, sebagai bukan kontraktor ya, sebagai pekerja-pekerja di lapangan dengan alat-alat berat gitu ya. Lalu tahun lalu kita mengajak anak-anak untuk bersama-sama menjadi seorang arkeolog ya, melihat bagaimana Alkitab itu adalah benar-benar ada. Ya, kita membuktikan bahwa ada penemuan-penemuan sejarah yang ada. Nah, tahun ini kita akan bersama-sama membawa anak-anak untuk mengeksplor dirinya. Saya itu sukanya di mana? Saya itu punya kemampuan apa? Dan semua yang mereka miliki kita mau arahkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, mengapa Bengkel Kreasi? Jangan berpikir bengkel itu karena bengkel terus wah nanti montir ya, memperbaiki mobil, memperbaiki motor, tidak ya. Bengkel, kenapa kami memilih bengkel? Karena di bengkel itu kita menghasilkan segala sesuatu. Karya-karya yang luar biasa kita kerjakan di dalam bengkel. Ada bengkel seni rupa, ada bengkel musik, ada bengkel lukis, atau bengkel banyak hal ya yang akan nanti kita beritahukan kepada anak-anak. Nah, seperti biasa, SIL kita itu berapa hari Bapak Ibu Saudara? Berapa hari? 5. Kok 2 orang itu aja yang 5? Jadi dari tahun ke tahun kita selalu menekankan sekolah Injil liburan kita 5 hari karena disiapkan 5 pelajaran untuk 5 hari. Dan pelajaran itu dari bertahun-tahun itu pelajaran yang berkesinambungan, tidak boleh putus. Jadi harus disampaikan semuanya. Kalau cuma 3 pelajaran yang disampaikan, kasihan anak-anak ceritanya tidak tuntas ya. Kalau Bapak Ibu Saudara nonton film nggak tuntas, gimana?
nonton drakor deh, baru episode ke-10, rasanya gimana? Aduh kok cepet ya, gimana? Episode selanjutnya gimana ya? Kita maunya sampai selesai. Kalau ternyata tidak bisa sampai selesai, kita sayang sekali gitu ya. Nah, anak-anak juga seperti itu ya. Ketika kita hanya menyampaikan ke 3 pelajaran saja, pelajaran yang ke-4 dan ke-5, ada yang kembar, ada yang sama satu dengan yang lainnya, nggak ada. Anak kembar saja beda. Nanti bisa dijelaskan di kelas ya. Ada satu kegiatan di mana anak-anak akan menyadari, oh saya itu memang berbeda ya. Dari apa? Dari sidik jari. Mereka akan diajari, nanti akan dijelaskan mungkin di kelas Pratama ya, Pratama sama Indria. Nanti akan membuat suatu kegiatan bahwa mereka melihat, oh sidik jari mereka itu ternyata satu orang dengan yang lainnya itu berbeda. Ya, itu luar biasa ya, luar biasa. Seluruh orang di dunia ini tidak ada satupun yang sama sidik jarinya, dan mereka melihat bahwa mereka adalah berharga. Ketika mereka melihat Tuhan itu luar biasa kreatif, tidak hanya menciptakan, menyelamatkan manusia, juga kreatif ya. Bisa saja Tuhan menciptakan, sudah kamu selamat, tidak, tetapi dia memilih untuk menjalani penyalipan yang harus disiksa, ditangkap, dia harus melayani dulu sampai dengan dia nanti disiksa, disalibkan dan bangkit. Nah, itu suatu hal yang luar biasa, karena kita tidak terpikirkan, tetapi bagi Allah semuanya terpikirkan. Kita bawa anak-anak melihat bahwa Allah itu kreatif, jadi kamu harus kreatif. Ketika kamu sudah kreatif dan kamu tahu apa yang menjadi talenta atau bakat yang Tuhan berikan, kembangkan itu dan gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada teman-teman yang lainnya, dan mereka bisa menghargai diri mereka. Oh, saya berbeda dengan teman saya mungkin pintar matematika, tapi saya nggak pintar matematika, saya bisanya main bola. Ya udah, jadi pemain bola saja, tidak apa-apa, tidak perlu pintar matematika ya. Kalau saya nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, belajar seperti apapun susah ya, udah kembangkan apa? Oh, saya bisa menyanyi, lakukan itu menyanyi, tetapi semuanya dikembalikan ke Tuhan. Kita bawa anak-anak ke arah seperti seperti biasa. Tahun ke tahun selalu ada buku petunjuk umum ya. Semua sudah tahu, semua sudah ngerti ya. Di dalam buku petunjuk umum ini semua hal yang kita perlukan untuk sekolah Injil liburan semuanya ada di sini. Di sini ada yang belum sama sekali pernah melakukan sekolah Injil liburan? Luar biasa, berarti memang gereja baptis gerejanya sekolah Injil liburan ya. Tiap tahun pasti ada. Itu adalah momen yang dinantikan anak-anak. Nah, di sini semuanya ada, mulai dari kita mempromosikan bagaimana kita mendata anak-anak, kita mempersiapkan acaranya, bahkan di sini juga ada yang sudah baca mendetail di tahun-tahun yang lalu atau cuma sekilas saja ya. Sebenarnya ini penting sekali ya, untuk apalagi untuk kepala sekolah Injil liburan, karena di sini ada untuk pembagian jadwal, ada untuk promosi, ada untuk doa juga ada ya. Apa yang harus saya doakan sebelum sekolah Injil liburan, semuanya ada di sini. Kemudian untuk setelah sekolah Injil liburan, nah kelemahan kita kadang-kadang setelah sekolah Injil liburan selesai, ya udah selesai, yuk kita jalan-jalan sama keluarga, sudah selesai, habis itu tidak ada tindak lanjutnya. Di sini juga ada bagaimana gereja menindaklanjuti dari hasil sekolah Injil liburan. Anak-anak yang mengambil keputusan, lalu kemudian mungkin ada anak-anak yang belum bergereja, dibawa temennya ya, datang, ayo ikut sekolah Injil liburan, dan mereka belajar di sekolah Injil liburan. Nah, itu bisa ditindaklanjuti, dikunjungi dan sebagainya, semuanya ada di petunjuk umum. Jadi perhatikan benar-benar petunjuk umum. Nah, kalau tahun lalu kita menggunakan istilah-istilah sekolah Injil liburan itu, masih ingat tahun lalu apa aja? Kepala sil apa? Kurator ya. Lalu guru sil arkeolog ya. Kemudian kalau murid sil arkeolog juga. Sekarang karena tema kita bengkel kreasi, jadi untuk kepala sil itu kita sebut kepala bengkel ya, kepala bengkel. Karena kan yang memiliki bengkel ya, kepala bengkel ya. Jangan berpikir bengkel yang itu ya, apa bengkel motor enggak, tapi bengkel seperti studio seni, bengkel seni. Lalu untuk guru-gurunya kita sebut instruktur ya, instruktur menggambar,
instruktur musik, lalu apa lagi? Instruktur apa lagi ya? Banyak ya, instruktur senam ya. Banyak ya, instruktur. Lalu kemudian anak-anak kita sebut seniman. Seniman kecil, luar biasa, punya talentanya luar biasa. Tadi saya sempat berbicara dengan ketua sekolah minggu GB Kebayoran, idenya luar biasa. Nanti mau bikin ini semacam workshop gitu ya, kelas-kelas boleh diadakan seperti itu. Jadi kita juga tahu apa talenta anak-anak itu. Kita karena di gereja saya juga berencana seperti itu, kami akan mengadakan workshop di setiap hari. Jadi hari ini workshop lukis, semua boleh ikut. Jadi mereka tahu, oh melukis itu seperti ini ya. Oh saya nggak suka, berarti saya bukan di situ. Lalu nanti besoknya workshop musik ya, main musik, menyanyi. Saya nggak suka, saya bukan di situ. Terus ada beberapa hari ada workshop bisa dilakukan di gereja-gereja. Jadi kita juga bisa melihat talenta anak-anak. Ketika kita tahu mereka talentanya apa, kita dorong untuk mereka kembangkan, dan itulah generasi penerus gereja kita. Nggak usah susah cari guru sekolah minggu, nggak usah susah cari singer, nggak usah cari pemimpin pujian, pelatih paduan suara. Siapa tahu ada anak-anak yang bisa melatih paduan suara dari kecil, kita kembangkan gitu ya. Jadi gereja tidak pusing lagi dengan pelayan-pelayan Tuhan yang akan datang, karena kita bentuk melalui sekolah Injil Liburan dan kita bawa ke sekolah minggu kita. Nah, seperti biasa ada ayat tema, ada moto yang kita akan terus dengungkan di sekolah Injil Liburan. Teman-teman silakan untuk maju ke depan, kita mau praktek sekolah Injil, tema sekolah Injil Liburan. Kreasi Efesus 2 Efesus 2 ayat 10. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, sudah ada ya? Kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 10. Jadi beda ya, tadi buatan Allah itu kalau diciptakan. Oke, siap? Silakan berdiri bersama-sama, kita bergerak bersama-sama. Silakan berdiri, kita bergerak bersama-sama. Ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke. Terima kasih, silakan dulu. Luar biasa, langsung bisa. Silakan. Sebentar. Ya, karena visual itu akan lebih mengingat bagi diingat anak-anak ya, lebih akan membantu anak-anak. Sekarang kita motonya. Moto Sekolah Injil Liburan 2024 dari Kreasi, diciptakan, dirancang, dimampukan ya. Diciptakan, dirancang, dimampukan. Oke, siap? Bengkel Kreasi, diciptakan, dirancang, dimampukan. Kita berdiri bersama-sama. Mari kita akan bergerak bersama-sama. Bengkel Kreasi, diciptakan, dirancang, dimampukan. Sekali lagi, bengkel kreasi diciptakan, dirancang, dimampukan. Wow, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Nah, nanti untuk pelajaran hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima, nanti aktif di kelas Indria ada Cionik ya. Nanti ada di ruangan ini. Kemudian kelas Pratama ada Kak Merlin, saya nggak tahu di atas pokoknya ada tulisannya. Ya. Lalu kelas Madia dengan Ibu Santi, kemudian kelas Tunas Muda dengan
Kak Kris ya, Kak Kris. Oke, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan lagu tema kita, Bengkel Kreasi. Hai kawan, apa yang sedang kau pikirkan? Banyak hal yang bisa kamu kerjakan. Memberitakan Injil keselamatan. Ayo sama-sama kita lakukan sekarang. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk lakukan pekerjaan yang baik yang telah disiapkan Allah sebelum kita lakukan. Bersoraklah dan menarilah, karena kau diciptakan dalam Yesus. Bersukalah dan melompatlah, kau dirancang sesuai tujuan Kristus. Hai kawan, apa yang sedang kau pikirkan? Banyak hal yang bisa kamu kerjakan. Memberitakan Injil keselamatan. Ayo sama-sama kita lakukan sekarang. Ini Maaf, saya biasanya mengajar di kelas terbuka. Diminta untuk menolong salah satunya di kelas. Ciptakan dalam Kristus untuk lakukan pekerjaan yang baik yang telah disiapkan Allah sebelum kita lakukan. Bersoraklah
lakukan?